warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Mailatul Jannah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Muhammadiyah Bantul Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk supervisi akademik sebagai aksi nyata modul 2.3. Nah, bersama saya sudah ada teman saya yaitu Ibu Ika dari kelas 5. Beliau pengajar di SD Muhammadiyah Bantul Kota kelas 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Gimana siang ini? Agak panas nih ya Bu ya? Panas sekali. Tapi ya tetap semangat ya Bu Ika Semangat ya? insya Allah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada Bu Ika, dan nanti saya akan mengamati kelas Bu Ika dalam proses pembelajarannya. Gitu ya Bu Ika? Nah, melalui proses observasi ini nanti harapannya Bu Ika bisa lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga Bu Ika bisa lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswinya. Gitu ya Bu Ika ya. Nah, nanti saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan beberapa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran begitu. Nah, mungkin yang pertama Bu Ika ingin saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti? Untuk tujuan pembelajaran nanti saya harapkan peserta didik itu dapat memperdalam pemahaman tentang pecahan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Untuk yang terakhir, saya harapkan peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama maupun dengan penyebut yang berbeda. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Ika ya? Berarti kalau sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, materi pembelajarannya tentang pecahan ya, pelajaran matematika ya Bu Ika ya. Nah, dari tujuan yang sudah Bu Ika sampaikan tadi, mungkin Ibu bisa menyampaikan area pengembangan yang hendak Ibu capai itu terkait apa ya istilahnya keterampilan atau pengetahuan yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran. Mungkin ada 3 aspek yaitu yang pertama aspek sosial emosional, aspek pembelajaran berdiferensial, dan yang ketiga adalah aspek disiplin positif. Ya, ada 3, sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, dan disiplin positif ya Bu ya. Nah, dari ketiga tersebut mungkin Ibu bisa menyampaikan bagian mana yang nanti akan saya amati lebih dalam begitu. Mungkin silahkan diamati bagian yang aspek sosial emosional. Oh iya, sosial emosional itu. Tapi nanti saya tetap akan mengamati ketiganya ya Bu Ika, tapi nanti lebih saya fokuskan pada sosial emosional. Kemudian perencanaannya Bu terkait dengan strategi mungkin atau model dan juga metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi untuk strategi pembelajarannya nanti saya akan membawa alat peraga. Saya akan melakukan demonstrasi sederhana. Kemudian saya akan melibatkan peserta didik untuk melakukan demonstrasi yang saya lakukan. Kemudian saya menuliskan kalimat matematikanya di depan papan tulis. Kemudian untuk model pembelajarannya PBL. Metodenya saya melakukan diskusi kelompok nanti. Siswa saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian ada tanya jawab dan penugasan. Untuk medianya nanti saya menggunakan KPD. KPD yang saya gunakan. Berarti tadi ada strateginya demonstrasi begitu ya Bu ya. Modelnya menggunakan PBL basis masalah ya.
Kemudian metodenya diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Nah, untuk proses pembelajarannya akan dilaksanakan kapan itu? Untuk pembelajarannya insya Allah saya laksanakan tanggal 7 November 2024 di kelas 5B jam ke 9.10 Siang ya Bu, berarti nanti ya. Nah, tadi Ibu sudah menyatakan atau menyampaikan terkait dengan model, metode, dan juga strategi yang akan digunakan. Kemudian penilaiannya bagaimana? Penilaiannya nanti saya akan menilai kerjasamanya juga. Kemudian ada nanti penilaian secara individu, saya memberikan tugas kelompok, tetapi tak lupa juga saya meminta siswa untuk mengerjakan soal individu. Ya, berarti ada penilaian secara keterampilannya ya, kemudian sikapnya gitu. Sikap ya saya nilai. Kemudian pengetahuan gitu. Iya. Berarti nanti juga ada penugasan individu dan penugasan kelompok gitu ya. Nah, mungkin itu saja Bu Ika yang bisa saya tanyakan terkait dengan pra-observasi. Nanti insya Allah saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Ika ya. Ya, saya sudah tidak sabar nih, sepertinya nanti bakalan menarik nih ya Bu ya. Nah, semoga nanti pembelajarannya bisa sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan harapan, kemudian tujuan pembelajarannya bisa tercapai, anak-anak merasa senang dengan proses pembelajarannya, karena itu memang yang kita inginkan ya, pembelajaran yang menyenangkan begitu. Nah, kemudian Bu Ika, selamat beraktivitas yang lainnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Nanti insya Allah saya akan menuju ke kelas yang ketiga ya, nanti sekitar jam sekitar jam 12:30 ke jam 1. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi pra-observasi yang saya laksanakan bersama Ibu Ika, guru kelas 5D ya dari SD Muhammadiyah Bantul. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat siang. Siang, siang, siang. Siang, siang, siang ya. Gak apa-apa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat pula semangat. Oke, Bu Ika akan absen kalian terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Ika ingin mengetahui perasaan kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan saat ini? Apakah kalian senang? Apakah kalian sedih? Apakah kalian marah? Hah? Gimana ini? Bukan, ini senang. Seperti ini. Oke, nanti seperti biasa Bu
saya bisa. Itu masih ingat? Kita mulai satu kali ya. 1, 2, 3. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Saya tahu mampu bisa. Tahu mampu bisa. Saya tahu saya mampu, saya bisa. Bisa. Oke, masih semangat. Kemudian Ika ingin Mbak Bira mana Mbak Bira? Mbak Bira maju ke depan. Yuk, tidak ada salahnya kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu apa Mbak Bira? Boleh, Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2. Boleh berdiri? Yuk, berdiri hadap sini semua. Nah, dimulai. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ada Pancasila. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, Ika ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Jadi saat proses pembelajarannya Bu Ika minta tolong jika Bu Ika berbicara, kalian harus mendengarkan, ya. Sepakat. Nah, pada pembelajaran kali ini Bu Ika ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi diharapkan nanti kalian bisa setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti mampu untuk memahami tentang pecahan. Kemudian kalian bisa membedakan mana penjumlahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Nanti diharapkan juga kalian bisa melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penyebut yang berbeda. Oke, kemudian Bu Ika masih mau mengingatkan lagi, waktu di awal pembelajaran yang lalu Bu Ika punya lagu tentang pecahan. Masih ingat? Yang aku senang matematika. Masih ingat? Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Habis itu kita langsung mulai masuk ke pembelajaran. Oke? Bisa? 1, 2, 3. Aku senang matematika. Materi pecahan sederhana. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas penilang bawah menyebut kali dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Bagi dengan bilangan yang sama agar jadi pecahan senilai. Ya, berarti masih ingat yang namanya pecahan itu ada yang namanya pembilang dan ada yang namanya penyebut. Nah, di sini Bu Ika ingin mendemonstrasikan yaitu tentang pecahan. Sebelumnya Bu Ika ingin mengingatkan kepada kalian. Pernahkah kalian dimintai tolong oleh orang tua atau belanja ke supermarket melihat kemasan minyak? Pernah? Minyak itu kemasannya ada yang berapa liter? Ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, ada yang setengah liter. Kemasannya pun ada yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk botol, ada yang dalam bentuk isi ulang ya. Ya, kalau misalkan nih kalian sudah membeli minyak di warung, kemudian kalian gunakan itu minyaknya yang 1 liter digunakan setengahnya untuk menggoreng ikan. Nah, kira-kira sisanya itu ada berapa? Setengah ya, masih ada setengah liter ya. Tetapi belum habis, ibu membeli lagi minyak di warung setengah liter yang kemasan isi ulang. Jika dimasukkan lagi ke kemasan yang sudah berkurang tadi, masih setengah liter, kemudian ditambah lagi setengah liter,
Ini apa ini? Gelas. Nah, di sini sudah Bu Ika kasih tanda nih. Artinya pembatas bagian-bagiannya. Coba dilihat. Ini bagian ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba yang lain sudah dilihat. Ini ada 5 bagian nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini coba yang sini belum kan? Dilihat nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yo, Bu Ika minta tolong 2 orang untuk maju ke depan. Apa ya? Bu Ika minta tolong yang lain. Aira boleh maju ke depan. Maju ke depan. Berdiri di sebelah sini. Kemudian Bu Ika mau minta tolong Astia maju ke depan. Nah, ini Bu Ika punya apa? Teh. Ya, ini teh bisa diminum ya. Bu Ika buat tadi. Oke, ini coba dipegang, bukan langsung diminum ya. Tetapi silakan dimasukkan di sini sampai isinya 1 di sini. Terus sampai sini ya garisnya ya. Coba diperhatikan yang lainnya. Nggak usah ragu-ragu. Stop. Oke, cukup lagi. Nah, ini tadi ada berapa bagian? 5. Yang terisi adalah 1. Berarti bentuk pecahannya bagaimana? 1/5. Nah, Bu Ika nanti akan tuliskan dalam kalimat matematika. Sekarang lagi, yang ini juga ada 5 bagian ya. Sekarang gantian Mbak Aira. Mbak Astia boleh duduk dulu. Terima kasih. Ya, Mbak Aira. Diisi sampai 2. Batas yang kedua. Stop. Oke, ditutup, ditaruh boleh. Sudah, boleh duduk silahkan Mbak Ira. Nah, kalau ini ada berapa bagian? 2. Yang lain lihat 2 ini 2. Berarti bentuk pecahannya 2/5. Oke, Bu Ika akan tuliskan ke dalam kalimat matematika. Nah, anggap saja ini tadi gelasnya Mbak Aira. Oke, gelasnya Mbak Aira tadi berapa bentuk pecahannya? 2/5. Sampai sini ya batasnya ya. Nah, kalau tempatnya Mbak Astia tadi 1/5. 1/5. Nah, kalau ini Bu Ika mau tuang nih jadikan 1. Jadi berapa? 3/5. Oke, jadi 3/5. Tulis dalam kalimat matematika ini Bu Ika tambah. Begitu? Berarti kalau dijumlahkan berapa? Dengan melihat oh ternyata penyebutnya adalah sama. Berarti tinggal menjumlahkan apa? Pembilangnya. Berarti 2 ditambah 1 ini 5. Berarti berapa? 3/5. Oke, sekarang lagi satu lagi Bu Ika mau minta tolong yang laki-laki Mas Anjas boleh maju ke depan. Oke, yuk. Nih, pegang dulu boleh itu. Ini ada berapa bagian? 1, 2, 3 ya. Lihat ya, ada 3 bagian. Nih ada 3 bagian. Yuk dibuka dulu boleh. Ya, diisikan sampai batas yang kedua. Terus. Stop. Nah. Oke, sudah. Berarti bentuk pecahannya bagaimana ini? Ada 2 bagian yang terisi dari 4 bagian yang ada. Berarti berapa? 2/3. Oke. Boleh Bu Ika kasih, kamu boleh diminum. Yuk.
punyanya siapa tadi? Anjas ada 3 bagian. Yang diisi adalah 2 bagian. Dan bentuk pecahannya jadi 2/3. Gitu ya. Andaikan nih ketika akan membuat penjumlahan pecahan ini dengan yang ini tadi ditambah yang ini 3/5. Kalian bisa lihat di sini penyebutnya apakah sama? Beda. Penyebutnya berbeda. Berarti untuk langkah mengerjakan kita harus menyamakan bentuk penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari apa? KPK-nya. Oke? Ini dikerjakan dengan cara yang pertama. Cara dengan mencari KPK dari penyebutnya. Masih ingat menggunakan cara tabel? Oke. Ini 3. Yuk, bagi dengan 3 terlebih dahulu. 3. Di sini 1. Sini tetap ya. 5. Kemudian dibagi dengan berapa? 5. Sini 1. Berarti KPK-nya sama dengan 3 dikali 5 berapa? 15. Gini. Selanjutnya sudah ketemu nih KPK-nya 15. Terus gimana? Kemudian yang ini 2/3. Nah, supaya menjadi 15 penyebutnya berarti 3 dikali berapa? 5. Berarti di sini juga yang pembilangnya dikali 5. Berarti berapa? 2 kali 5 10/15. Sekarang yang ini, yang satunya 3/5. Nah, supaya penyebutnya menjadi 15 berarti ini 5 dikali berapa? 3. Oke, berarti pembilangnya juga dikali dengan 3. Berapa 3 kali 3? 9. Di sini 15. Oke, udah sama belum menyebutnya? Sudah, berarti bisa langsung kita jumlahkan. Berarti berapa? 19/15. Oke, begitu. Kalau untuk yang cara dengan perkalian sudah ya kemarin ya? Sudah. Nah, selanjutnya Bu Ika akan membagikan LKPD untuk kalian. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian. Ya. Silahkan nanti berbagi peran. Ada yang memimpin jalannya diskusi, ada yang mewarnai, kebetulan ini ada yang mewarnainya. Kemudian ada yang silahkan kerjakan soal yang kalian bisa. Yang tidak bisa silahkan didiskusikan dengan teman kalian, ya. Kemudian Bu Ika tadi di awal sudah meminta di antara kalian untuk praktek ya. Praktek ini tadi demonstrasi. Nah, ini Bu Ika juga akan bagikan. Jadi ada LKPD, ada ini. Setiap kelompok mendapatkan 2. Coba silahkan diamati. Nanti Bu Ika isi dengan teh. Es teh. Nah, ini. Itu diminum dulu boleh. Nah, silahkan ditaruh. Nanti Bu Ika minta tolong kalian gambarkan model matematikanya seperti ini ya. Seperti ini ya. Nanti silahkan bekerja sama. Silahkan dilihat ada berapa bagian di botolnya masing-masing. Kemudian digambarkan di sini, terus dituliskan bentuk pecahannya. Bisa? Oke, jadi ini Bu Ika lepas. Nah, silahkan
yang ini ada penjelasan. Nanti diwarnai, ada pewarna ya. Oke, ada pewarna. Ini silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit saja, jadi sampai jam setengah 2 ya. Silahkan bekerja sama, diselesaikan tugasnya. Tidak ada yang tidak mengerjakan ya, semuanya mengerjakan, membantu. Nah, di sini Bu Ika kasih tehnya dulu. Nih, kasih teh dulu. Dituliskan bentuk pecahannya. Kemudian nanti kalau sudah tahu pecahannya berapa, terus digabungkan, ya. Dipegang. Banyak ya. Silakan dituliskan model matematikanya. Nah, mana gelasnya? Nah, silakan ditulis. Siapa yang menulis? Yang satunya. Ya, silakan diamati sama temannya.
depan itu sudah hebat loh. Jadi great job. Nah ini untuk kelompok ini silahkan diterima. Boleh dibagikan. Nama kalau dalam pecahan disebut apa? Pembilang apa ibu? Pembilang yang bawah namanya menyebut. Nah mungkin itu saja materi pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya Bu Ika akan memberikan materi yaitu tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama dan penyebut yang berbeda. Oh ya, boleh dikumpulkan terlebih dahulu ini Bu Ika. Nah, boleh dikumpulkan dulu. Nah ya, dikumpulkan. Kemudian lupa Bu Ika, ternyata ada tugas individu yang harus kalian coba. Ya, di sini silakan dicoba. Kemudian kalau sudah kalian gunting di rumah, ya kan? Kemudian diwarnai, kerjakan di sini saja. Jadi masing-masing anak mengerjakan, dicoba dulu satu di sini. Selanjutnya itu untuk dikerjakan di rumah. Kami sekarang mempelajari tentang pecahan. Silahkan tuliskan bagian mana yang belum kalian mengerti. Ditulis. Pertanyaan yang kedua, supaya kalian mengerti, lebih mengerti materi yang sudah Bu Ika sampaikan tadi, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian ada yang tidak dimengerti nih, ya kan? Kalian mau ngapain? Apakah tanya dengan Bu Ika? Apakah tanya dengan teman? Boleh dituliskan di situ. Kalau ada 5 bintang nih, dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi, silahkan berikan bintang untuk diri kalian sendiri seberapa kalian paham dengan materi penjumlahan sama pengurangan. Oh ya, kalau 5 bintang berarti benar-benar mengerti dan benar-benar jelas. Silahkan digambarkan bintangnya 1 sampai 5. Bintangnya berarti ada 5 kalau benar-benar paham. Kalau sudah silahkan. Ini Bu Ika punya ini. Ini ada apa ini? Emot apa ini? Emot senang, emot sedih, emot bingung. Ya, nanti silahkan. Ini kan kalian punya ini stick ini. Ini foto kalian. Ambil foto kalian, terus dimasukkan di situ bagaimana perasaan kalian setelah melakukan proses pembelajaran. Ya, yang sudah langsung kasihkan Bu Ika terus dikumpulkan. Ya duduk. Oh ternyata alhamdulillah nih setelah kalian melakukan proses pembelajaran ternyata banyak yang senang ya. Alhamdulillah senang. Nah, alhamdulillah. Jadi proses pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita sudah mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Tadi berarti kalian sudah bisa membedakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama dan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Selanjutnya itu tadi ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pengurangan pecahan. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bu Ika sampaikan. Untuk penutup, masih ingat kalau misalkan buka mulut tertawa 3 kali ya sebelum kita penutupan, kemudian ditutup dengan berdoa. Bu Ika mau itu ya. Yuk, buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 4 kali. Oke, lebih cepat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya, Mailatul Jannah, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Bantul Kota. Bersama saya sudah ada Ibu Ika sebagai guru yang waktu itu sudah saya laksanakan observasi di kelas. Kemudian ada Ibu Fatih sebagai pengajar praktik saya. Nah, selanjutnya akan saya laksanakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Ika. Assalamualaikum Bu Ika, Bu Fatih. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu Ika ya. Nah, gimana Bu Ika? Ini hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi karena beberapa waktu yang lalu saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas yang ketiga. Nah, tujuan dari percakapan ini adalah kita nanti bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Ika ya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Ika setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Senang. Lega. Leganya kenapa ini? Leganya karena biasanya pembelajaran tidak di video. Kemarin di video. Oke. Kemudian dari proses pembelajaran yang kita laksanakan, bagaimana Bu Ika menilai jalannya proses pembelajaran tersebut? Alhamdulillah proses pembelajaran kemarin sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tujuan pembelajaran insya Allah sudah tersampaikan. Anak-anak bisa diajak untuk belajar dengan tertib. Alhamdulillah ya Bu ya, semua berjalan sesuai dengan harapan ya berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau terkait dengan 3 hal itu kemarin kan Ibu menyampaikan ada 3 area pengembangan ya. Yang pertama yaitu pembelajaran sosial emosional, kemudian yang kedua itu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga yaitu disiplin positif. Bagaimana terkait dengan pelaksanaannya di dalam kelas itu? Di kelas kemarin sepertinya untuk pembelajaran sosial emosional sudah saya terapkan. Contohnya di awal pembelajaran saya membangun budaya positif terhadap anak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga insya Allah sudah saya terapkan juga, di mana saya melakukan demonstrasi saat proses pembelajaran menggunakan air teh dan botol, karena memang media pembelajaran saya yang saya gunakan kemarin karena itu. Ya. Kemudian untuk disiplin positifnya sepertinya juga sudah saat saya membuat kesepakatan keyakinan kelas di awal pembelajaran sebelum saya masuk ke materi pembelajaran. ya, saya kemarin juga melihat pembelajarannya ya Bu ya di dalam kelas, dan apa yang tadi Bu Ika sampaikan terkait dengan 3 area pengembangan itu memang sudah berjalan dengan baik Bu Ika ya, terkait dengan penerapan sosial emosional itu sudah berjalan dengan baik. Ketika itu Bu Ika itu ya menggunakan emoticon itu, anak-anak diminta untuk menuliskan emoticon, kemudian tos kayak gitu ya. Jadi ada pengelolaan diri kayak gitu. Kemudian terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi juga sama, tadi sudah Ibu jelaskan, itu memang betul sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan disiplin positif ya Bu ya, sudah menerapkan juga, salah satunya yaitu dengan menerapkan kesepakatan kelas di awal proses pembelajaran gitu. Namun Bu Ika, memang ada beberapa hal yang mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi begitu ya Bu Ika, yaitu terkait dengan proses pembelajaran sosial emosional. Nah, sebenarnya sudah berjalan dengan bagus, sudah ada kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri juga sudah bagus, terus siswa juga ada pembelajaran berdiskusi dan pembelajaran berkelompok, ada diskusi, di situ ada keterampilan berrelasi, kemudian sudah ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Waktu itu Bu Ika
menjelaskan, menanyakan kepada anak-anak bagaimana proses pembelajarannya, refleksi itu ya, itu salah satu dalam pengambilan keputusan bertanggung jawab. Yang sudah berjalan, tetapi ada yang perlu ditingkatkan, yaitu perlu dilaksanakan pembelajaran praktik mindfulness yang itu belum Bu Ika terapkan, baik itu di awal pembelajaran maupun di tengah proses pembelajaran. Nah, padahal mindfulness ini itu proses, jadi ada anak-anak bisa mendengarkan musik yang rileks kayak gitu, kemudian disertai dengan kata-kata motivasi. Sebenarnya kita sudah ada afirmasi positif di awal, begitu. Namun mungkin bisa diterapkan ya kapan-kapan di apa ya, di pelaksanaan pembelajaran di kelas itu, agar anak-anak ini bisa membuat apa ya, perasaannya menjadi lebih tenang, kemudian bisa mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik dan juga lebih nyaman. Nah, kemudian menurut kita bagaimana terkait apa yang tadi sudah saya sampaikan, evaluasi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Mungkin untuk pembelajaran selanjutnya nanti setelah ujian minggu depan sudah ujian ini berlangsung di semester 2, coba untuk saya terapkan itu pembelajaran dengan menerapkan teknik mindfulness. Kemudian mungkin Ibu bisa menjelaskan rencananya, Bu, rencana lebih lanjutnya begitu terkait apa yang tadi baru saja Ibu sampaikan. Ya, mungkin saya belajar lagi apa itu pembelajaran dengan teknik mindfulness itu tadi. Tentu ini salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan saya untuk siswa supaya lebih paham lagi, lebih nyaman lagi saat proses pembelajaran di kelas langsung dengan saya. Itu salah satu. Mungkin ada rencana tindak lanjut yang lain? Mungkin ini menerapkan model pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa lebih antusias lagi saat proses pembelajaran, dan tentu disesuaikan dengan karakter dari siswa, kebutuhan siswa, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Jadi ada dua, apa ada yang lain? Itu mungkin Iya, ada dua ya, berarti Ibu akan belajar terkait dengan teknik mindfulness nanti yang mungkin bisa diterapkan di kelas begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih menarik disesuaikan dengan karakter peserta didik begitu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan ini mau dilaksanakan kapan Ibu? di semester 2. Di semester 2 ya. Semester 1 sudah mepet. Iya, sudah mau SAS ya Bu ya. Sudah mau nanti pembelajaran ini. Nah, kemudian mungkin Ibu bisa saya menyampaikan siapa saja nanti yang terlibat dalam proses proses program yang Ibu rencanakan tadi. Saya belajar itu tadi mencoba meningkatkan kompetensi saya. Tentu saya semua siapkan sendiri saja. Dengan nanti minta kerjasama dari siswa supaya pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan apa yang sudah saya perbaiki. Insya Allah pembelajaran ke depannya lebih baik untuk siswa, saya pun juga lebih percaya diri. Oke. Kemudian tujuan Ibu melaksanakan program tersebut? Tujuannya supaya bisa menguasai itu tadi pembelajaran, di mana siswa juga belajarnya, saya juga lebih percaya diri. Jadi saya pelajari apa teknik-teknik yang perlu saya pelajari supaya saya mengajarnya lebih baik. Oh iya. Kemudian dari apa tadi tujuan yang sudah Ibu Ika sampaikan, mungkin Ibu bisa menyampaikan ukuran keberhasilan dari perencanaan yang tadi Ibu sampaikan. Ukurannya saya memiliki kompetensi tersebut, kemampuan yang sebelumnya saya tidak miliki, saya miliki. Terkait dengan mindfulness tadi ya. Mungkin Ibu butuh dukungan dari siapa saja Bu dalam melaksanakan rencana tersebut?
cepat dijawab ya. Ada yang lain? Pikiran. Sementara itu ya. Jadi, itu untuk program yang pertama ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan program dua program ya. Yang kedua yaitu merencanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Mungkin bisa dijelaskan tujuannya apa Ibu? Langsung dipraktekkan saja. Bu. Langsung dipraktekkan. Iya, Ya. kalau sudah saya bisa menguasai tentang teknik mindfulness itu tadi, media pembelajaran yang sekiranya cocok dan lebih menarik, langkah selanjutnya Mempraktikkan ke anak-anak gitu ya. Ya. Kemudian indikator keberhasilan dari itu tadi praktek mindfulness itu. anak-anak senang. Senang. Terus kemudian lebih aktif lah kemudian siswa ya, lebih aktif dari yang sebelumnya. Proses pembelajaran mereka lebih antusias. Tadinya anak yang mungkin belum berani untuk tampil mengemukakan pendapatnya, lebih berani lagi. Iya. Oh, iya. Kemudian terkait dukungannya Bu, kalau yang tadi kan dukungan terhadap program yang pertama ya Bu. Kalau untuk program yang kedua, Dukungannya kerjasama dari siswa dan saya itu. iya. Ada kolaborasi guru dengan muridnya begitu ya. Kalau program yang kedua mau direncanakan kapan? Semester 2 juga. Semester 2 juga. Iya. Biar nanti Bu berkesinambungan ya. Belajar langsung praktik gitu ya. Ya, itu nanti akan mengasah apa yang sudah dipelajari gitu ya Bu Ika ya. Iya. Dan Bu Ika, nanti Ibu Ika bisa melihat hasil dari observasi Bu Ika ya, yang sudah saya tuliskan di lembar observasi. Itu ada beberapa hal yang termasuk tadi yang sudah saya sampaikan ya, tapi mungkin Bu Ika bisa lebih detail lagi ketika membaca sendiri buku Bu Ika. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ika terkait dengan tambahan program atau apa gitu. Cukup, sudah cukup. Sudah puas dengan dua program tadi Bu Ika. Sementara itu Iya. dulu, mungkin Iya. nanti bisa belajar lagi dari Iya. yang sudah dipraktekkan. Sedikit dulu ya Bu, nanti Iya. yang penting bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Kemudian Bu Ika, apa yang mungkin Ibu dapatkan dari proses kita kan sudah melaksanakan observasi, kemudian saya mengamati proses pembelajaran di kelasnya Bu Ika, kemudian yang terakhir ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Apa yang Ibu dapatkan? Yang didapatkan ternyata untuk mengajar ada beberapa yang perlu disiapkan dengan matang, mulai dari kesiapan saya sendiri, kemudian dari media apa yang kita gunakan, kemudian bagaimana mengatur siswa supaya mengikuti pembelajaran itu dengan baik, Pengelolaan kelas ya Bu ya, ya. bisa mengikuti apa yang kita instruksikan. Tujuannya tercapai gitu ya Bu. Ada yang lain? Kesan terkait dengan pelaksanaan pra observasi dan juga pasca observasi. Ternyata setelah dikoreksi banyak hal yang bisa saya pelajari. Apa yang sekiranya kurang ternyata saya sudah tahu mulai sekarang. Di kedepannya proses pembelajaran insya Allah lebih baik lagi karena sudah dikoreksi apa kiranya yang kurang. Mungkin itu saja Bu Ika pertanyaan dari saya terkait dengan pasca observasi ya, terkait dengan hasil observasi yang sudah saya laksanakan di kelas Bu Ika. Semoga apa yang Ibu Ika rencanakan tadi ada dua program ya bisa terlaksana dengan baik, bisa Ibu praktikkan dengan baik dan insya Allah berdampak positif bagi murid-murid Bu Ika. Gitu. Yang penting adalah semangat Bu Ika. Iya. Semangat dan terus berjuang untuk peserta didik begitu ya Bu Ika. Nah, Bapak Ibu, akhirnya rangkaian percakapan baik itu dari pra observasi, kemudian observasi dan juga pasca observasi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.